Malam ini kita mengkaji hadis sebaik-baik sholat wanita. Setidaknya saya paparkan 4 hadis dari 7 hadis sebenarnya. Yang substansi pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya atau masjidnya wanita itu yang paling dalam dari rumah mereka. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Malam ini kita mengkaji hadis sebaik-baik sholat wanita. Setidaknya saya paparkan 4 hadis dari 7 hadis sebenarnya. Yang substansi pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya atau masjidnya wanita itu yang paling dalam dari rumah mereka. Sholat di Bali mungkin akan lebih baik kalau masuk lagi ke dalam kamar yang paling dalam, apalagi dibanding sholat di luar rumah, sampai pun dibanding sholat di masjid. Hadisnya diriwayatkan Hakim, Ibnu Huzaimah, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, Abu Ya'la. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna, sesungguhnya ahabba, yang paling dicintai, sholatin, sebuah sholat apapun, tusallihal mar'ah, yang dijalani oleh wanita, ilallah, kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah, fi asyaddi makanin fi baitiya dzulmatan, di rumahnya yang paling gelap. Mungkin kalau di belakang itu
Kemudian bagaimana tidak sampai kelihatan orang lain. Hadisnya dikeluarkan Ibnu Huzaimah dalam Sahih Ibnu Huzaimah 1691 1692. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Wa buyutahunna, sementara itu sholat di rumah mereka masing-masing khairun lahunna, sangat baik bagi mereka. Boleh ke masjid, tapi ketahuilah sholatnya di rumah itu lebih baik. Hadisnya dikeluarkan Hakim 755, Ibnu Huzaimah 1684, Abu Daud 567, Ahmad 5471. Yang terakhir hadis Abdullah bin Suwaid. Qala jaa ammati, paman perempuan itu apa namanya? Bibi ya. Namanya Ummu Humaid, seorang wanita istrinya Abi Humaid As-Sa'idi, menghadap ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi ini, uhibbu salat ma'aka, senang sekali salat berjamaah bersama panjenengan. Faqala Rasulullah, maka Rasul dawuh, qad alimtu, aku faham, aku tahu, annaki, bahwasanya kamu perempuan ini, tuhibbina, memang cinta as-sholata ma'i, sholat bermakmum dengan saya. Rasul tahu itu. Wa sholatuki fi baitiki, padahal sholatmu di rumahmu khairul laki, itu lebih baik bagi kamu, min sholatiki, dibanding sholatmu fi hujratiki, di bilikmu. Kalau di bilik masih kelihatan orang lain, mendingan di dalam rumah. Wa sholatuki fi hujratiki, sholatmu di bilik itu khairun min sholatiki fi dariki, itu lebih baik dibanding sholat di keluargamu, di kampungmu. Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjid qaumiki, di lingkunganmu itu jauh lebih baik daripada di masjid kaummu. Kamu harus keluar menuju masjid kaummu. Wa sholatuki fi masjidi qaumi, sholatmu di masjid kaum walaupun jalannya dikit, khairun laki min sholatiki fi masjidi, itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, Masjid Nabawi. Itu nasihat Rasul kepada istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Maka dari keempat hadis
hadis ini walaupun awalnya banyak lucu, kayaknya sudah bisa dicari kesimpulan bahwa ternyata sebaik-baik sholat wanita itu dikerjakan di mana? Di rumah. Ini sholat wajib, apalagi sholat sunnah. Nanti berbeda dengan kaum laki-laki, sebaik-baiknya dikerjakan di masjid, kecuali sholat apa? Sunnah lain. Yang kita bahas ini adalah tentang wanitanya. Kalau kita ngaji hadis sampai di sini, tidak kaget mengeluarkan fatwa. Rasul sudah dawuh kok, sholat kamu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Padahal fadilahnya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibanding sholat di tempat yang lain. Apalagi dibanding dengan sholat di Masjid Al-Iqram. Misalnya begitu. Sudah, tidak usah neko-neko, tinggal sami'na wa ata'na. Habis itu didoktrin wong sholat di rumah lebih baik. Ngapain keluar entah ke masjid hanya untuk ngaji gitu. Hebat mana sholat dengan ngaji? Hebat sholat, pengajiannya buyar gitu. Iya, saya didatangkan di Angkatan Laut, buyar Ustaz pengajiannya. Gimana Ustaz? Ya kalau mau diadakan lagi bisa Bu. Caranya jangan di masjid, di rumah ibu. Gitu. Karena komandan yang ngundang cok sampai gak teko gitu. Itu ceritanya. Maka saya tidak kaget. Karena apa? Oh, pola pikirnya memahami adalah teks bukan konteks Tuhan. Oh, pemahamannya masih parsial, belum komprehensif. Itu tinjauan pemikiran saya. Coba kalau hanya hadis-hadis ini saja, pertanyaannya, ketika Rasul mengatakan bahwa sebaik-baik salat wanita di rumah, kira-kira kalau dikerjakan di masjid baik atau tidak baik? Siapa berani mengatakan tidak baik? Jadi istimbat hukumnya saja mulai bermasalah. Sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat. Kira-kira hari Kamis baik atau tidak baik? Siapa yang berani mengatakan Kamis tidak baik? Jadi istimbat hukumnya sendiri bermasalah. Wanita mau sholat di rumah baik, di masjid baik, mudah-mudahan di rumah ada nilai tambah. Nah, ketika bicara seperti ini, pertanyaannya, kira-kira kenapa kok ada nilai tambahnya? Nah, ini namanya berpikir konteks Tuhan. Saya coba, namanya kiro-kiro. Saya temukan makosid syariahnya. Yang pertama, mohon maaf ibu-ibu para wanita, wanita itu aurat. Maka jika mereka pergi ke masjid saja akan rawat terlihat apa? Auratnya. Sehingga dapat mengumbar syahwat yang berdampak keburukan. Ini tinjauan laki-laki open.
Bukan, karena didasari hadis gitu loh. Jangan suudzon dulu gitu. Didasari hadis, hadisnya panjang. Intinya ini terjemahannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wanita itu aurat. Itu hadis yang bilang, bukan saya. Sesungguhnya ketika mereka keluar rumah pun tidaklah bermasalah, namun mereka itu rawan dengan tipu daya setan. Ini nasihatnya Rasul. Katanya, kata setan itu, tidaklah Anda melintasi seseorang kecuali bikin mereka takjub. Ngono hari ini. Maka ke masjid pakai yukensi. Ya Allah, saya saksikan jamaah haji wanita menor gitu ya Allah. Ya nggak dilihat laki-laki kan mubazir. Itu belum parfumnya, begitu lewat, masya Allah. Awalnya gak nelok dari melerok, ya Allah. Ya mudah-mudahan kalau nanti ada ibu yang gak gini, lain mas, Allah. Ini pernyataan Rasul. Memang Rasul laki-laki betul, tapi wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga nanti kalau ada wanita ingin keluar rumah, apalagi ke masjid, tolong hal seperti ini harus dihindari. Nih tipu dayanya setan. Ketika wanita berpakaian lalu ditanya oleh setan, Anda hendak kemana? Ia menjawab, hendak membesuk orang sakit. Bagus. Atau mengikuti jenazah, mestinya tidak boleh gitu. Mestinya. Atau sholat di masjid, bagus. Maka sungguh tidaklah wanita itu beribadah kepada Tuhannya sebagaimana peribadatannya di rumahnya. Diingatkan lain. Sampai nanti walaupun ke masjid untuk sholat, dengan ibadat sholat sampean ada di rumah. Itu warning, nasihat dari Rasul. Yang kedua, wewangiannya sangat membahayakan dirinya dan orang lain. Dalilnya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Dinariskan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menghalang-halangi para wanita untuk pergi ke masjid. Betul, hendaknya mereka mempersilahkan keluar atau pergi ke masjid untuk ibadah. Betul, dalam kondisi tanpa menggunakan wewangian. Lah gak wanita rek. Jenenge wanita kok gak berhias. Kapan ya pergi ke masjid? Jangan sampai nanti membuat orang lain, mohon maaf, terpedaya, entah dengan pakaiannya, entah dengan apa, wewangiannya. Kemudian yang ketiga, ini tinjauan dari hati semua, bukan murni pemikiran, enggak. Kondisi wanita yang tidak memiliki mahram akan sangat rawan terhadap keselamatan dirinya sendiri. Kita bersama Rasul dulu itu di hutan belantara. Maka kalau wanita pergi sendiri belum sampai masjid dimakan serigala. Itu kalau saya mandu haji, saya wanti-wanti, jangan sampai ada seorang wanita ngeluyur sendirian.
Karena ada persepsi wanita sendirian itu kayak wanita jam 1 malam di bundaran warung. Loh iya. Iya. Bukan wanita itu, Ustaz. Koyok ngono itu kira-kira. Berarti siap dimakan serigala. Tahu ibu-ibu siapa serigalanya? Kor jawabannya, Ustaz Zainuddin mati. Saya harus jadi mahram, nggak harus makan. Jadi begitu. Itu kultur. Indonesia mungkin tidak merasa seperti itu, sehingga saya saksikan banyak wanita malam sendirian aman. Contohnya di mana? Di pasar-pasar itu. Itu ceritanya. Jadi kita bayangkan ketika hidup bersama Rasul di hutan belantara, rawan sekali wanita itu dimakan apa? Zainuddin. Makan serigala. Apalagi mohon maaf, ini porno. Ada wanita sendirian sampai ngomong, Abu Khamsin menang sautan. Iya. Mudah-mudahan sampai ndak ngerti. Iya gitu. Hadis yang lain, ini dasar hadisnya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafirul mar'atu, ndak boleh wanita keluar dari rumah mutlak ini illa ma'adzu mahramin, kecuali didampingi oleh mahramnya. Wala yadkhulu alayya, ndak boleh wanita ini ditemui rajulun, oleh seseorang, ndak boleh ditemui oleh laki-laki berduaan, ndak boleh, illa kecuali wa ma'adzu mahram. Bagaimana kalau saudara ipar ya Rasul? Amaut gitu. Lu saudara ipar kan saudara sendiri ya Rasul. Wah, itu yang berbahaya gitu. Dampaknya akan menjadi kematian. Kok bisa? Wah, nanti kalau terjadi zina betulan, Anda kan sudah kawin, hukumnya bukan cambukan, tetapi hukumnya adalah rajam. Jangan dikira saudara ipar itu nggak kayak harimau gitu. Al-maut harus dihindari begitu. Orang kalau sudah berduaan, yang ketiganya setan atau Allah? Setan. Kalau sudah setan, waduh. Kenapa yang dilarang selalu enak gitu? Iya. Masyaallah, riwayat Bukhari. Yang keempat, di antara tugas utama istri adalah menjaga harta benda suami. Kalau ditinggal nanti, waduh, sopo sing jaga hartanya? Jadi kunci lah Ustaz. Bu mana nek? Zaman Rasul boleh kunci pakai opo ya? Itu ceritanya. Hadisnya diriwayatkan Ibnu Umar, intinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, sampai nanti wal mar'atu, dan wanita ra'iyatun fi baiti zawjiha, tanggung jawab terlantar demi membela pergi ke masjid. Berikutnya yang kelima, fitrah wanita jika mereka berkumpul suka ngerumpi. Ini bukan saya Bu yang bilang, enggak. Nah, ini buktinya kalau kumpul-kumpul mesti ngerasani Pak Zainuddin. Ya, telon irungi kayak Pakistan, ono mah. Cocok ya.
Itu fitrah. Jam 7 masih tidur, jam 8 mereka mulai bersih-bersih, jam 9 mulai kumpul. Ngrasani sing dirasani bojone dhewe. Bojoku yang iki durung tangi gitu. Wis males kerjane. Dasar dompleng nang wong tuane. Bojone dhewe dirasani kaya ngono, jare tanggane. Jeng sampean cek enak gitu. Lah bojoku wis turu ngentutan bisa. Jadi garwonya sendiri yang dirasani si garenya. Ya Allah. Kira-kira gitu ya Bu ya? Enggak. Ini baru wanita luar biasa. Enggak seperti yang digambarkan oleh Rasul. Gitu. Itu katanya dalam riwayat Ibnu Abbas, Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasul bla 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 bla. Ternyata dengan mukjizat, dengan wahyu, aku diberitahu, dipertunjukkan kebanyakan penghuni neraka laki-laki atau wanita. Rasul loh yang dawuh loh, bukan saya. Sampean dewi loh ibu-ibu. Sampai wanita sahabat, wanita pilihan. Lah kok bisa ya Rasul justru kami menjadi penghuni neraka? Anak berbilang apa lantaran kami ingkar kepada Allah? Enggak. Nah, masa ada sahabat ingkar kepada Allah? Enggak. Apa kata Rasul? Ini katanya tuksirna li'an, sukaannya ngerasani orang lain. Ini sampai enggak termasuk wanita penghuni surga. Insya Allah menjadi wanita penghuni surga gitu. Itu ceritanya. Kemudian wataksurna syakwa, aduh banyak ngeluh. Kamusnya itu iyalah saja gitu. Halang dikasih gajian oleh suaminya, amplopnya dibuka, gak alhamdulillah. Iyalah. Dikai 100 lho cek, iyalah. Kok nggak dijangkemi 1000? Iya. Ini bukan wanita di sini Bu, wanita di sono, di neraka. Wa takfurna wa asyir, suka mengingkari pemberian suami, tidak pandai bersyukur atas pemberian suami. Ini hobinya wanita yang nanti banyak menghuni neraka. Ini wanita sini tidak seperti ini. Mudah-mudahan tidak termasuk ancaman Rasulullah. Karena yang paling banyak masuk neraka, mohon maaf, bukan wanita, jelas orang kafir, laki-laki dan perempuan. Orang munafik, laki-laki dan perempuan. Karena yang dihadapi ibu-ibu. Nah, ketika ke pasar, ya ma'asyirat tujar, wahai para pedagang, kumpul para pedagang. Ada apa? Antum aksartum ahlan nar. Kalian nanti wahai para pedagang yang paling banyak menghuni neraka. Kok bisa begitu? Nyolong timbangan, rokok. Kalau Rasul masih hidup, mengumpulkan pengusaha SPBU, jangan-jangan Rasul bilang, kalian wahai pengusaha SPBU yang paling banyak masuk neraka. Kenapa? Tulisannya bener pas, tapi durasinya di mestinya belum 1 liter sudah jadi 1 liter. Terjadi tidak kira-kira? Ada yang seperti itu. Itu yang nanti diancam apa? Neraka.
Rasul masih hidup. Jangan-jangan kalian wahai anggota legislatif yang paling banyak masuk neraka. Kenapa ya Rasul? Faida tumina khona, rokok kayak sama munafik. Untung Rasul sudah wafat. Itu balaghah namanya, karena yang dihadapi wanita, bagaimana wanita itu takut sehingga kalian yang diancam masuk banyak neraka. Begitu kira-kira. Jadi yang paling banyak neraka jelas orang kafir, orang munafik ya, walaupun laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada yang menarik. Yang terakhir ini, anak-anak yang mereka atau ibu-ibu bawa ke masjid sering mengganggu pelaksanaan sholat berjamaah. Apa tidak lebih baik jamaah sama anak-anak di rumah? Misalnya begitu. Ada hadisnya Anas bin Malik. Bukan melarang, tidak. Sama sekali Rasul tidak pernah melarang, memberikan pertimbangan. Begitu Rasul sholat membaca, kok kedengaran tangisan bayi, segera dipersingkat oleh Rasul. Hadisnya itu Masya Allah dikeluarkan Bukhari 470, 676, Ibnu Hibban 2138, Nasai dalam Sunan Kubro 610, Ahmad 12.609, 13.470, 13.547. Apa dilarang oleh Rasul? Tidak, hanya diberitahu akan lebih baik nanti di rumah. Itu beberapa maqasid. Andaikan kita bisa menghindari. Ustaz, saya ingin pergi ke masjid. Ya, bagus. Punya mahram, Bu? Punya. Siapa? Sepeda motor. Yang penting kan aman, Ustaz. Iya, aman. Saya kalau di rumah, Ustaz, nggak bisa yang namanya qobliyah itu. Tapi kalau di masjid bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah. Di rumah hampir tidak bisa ba'diyah, Ustaz. Kalau di masjid, alhamdulillah bisa ba'diyah. Bahkan kalau di masjid, Ustaz, saya bisa dengar tausiah. Masya Allah. Saya janji, Ustaz, saya tidak akan buka aurat saya. Saya jaga aurat saya. Jadi saya bawa anak, saya kondisikan. Mudah-mudahan anak saya sergap ke masjid, tidak terlalu ganggu orang yang lain. Oh, di warning itu diantisipasi sedemikian rupa. Ya Allah, kita tinggal mendoakan. Mudah-mudahan ibu ke masjid berjamaah, pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan keberangkatan dan kepulangan ke masjid satu langkah bisa menghapus dosa, satu langkah bisa menghilangkan dosa, dan yang lain bisa meninggikan derajat. Walaupun Rasul sudah bilang seperti itu, pertanyaannya masih banyak tidak wanita yang pergi ke masjid? Banyak. Dilarang tidak oleh Rasulullah? Kira-kira di warning wis kandhani salat ono omal lebih baik apa begitu? Enggak. Akhirnya saya temukan ini dalil-dalil bagaimana keberadaan wanita sholat di masjid. Satu, hadis Ibnu Umar, biar kita tidak parsial.
biar komprehensi. Pemahaman bahwa tidak di masjid tidak baik itu perlu ditinjau kembali. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'un nisa minal khuruj ilal masajid bil lail. Masyaallah. Di malam hari yang kondisinya memang rawan bahaya, tetap jangan kamu melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Pertanyaannya, kalau gitu boleh tidak wanita pergi ke masjid? Boleh. Hadisnya dikeluarkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarakna hadzal bab lin nisa. Bagaimana saudara-saudaraku, kata Rasul, pintu ini kita persiapkan hanya untuk wanita. Kalau begitu wanita boleh tidak pergi ke masjid? Boleh. Sehingga Nafi berkata falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mata. Itu yang membuat Ibnu Umar tidak melewati pintu itu, karena oleh Rasul dikhususkan untuk wanita. Konon lebih efektif lewat situ karena dilarang muteri masjid. Ya Allah, ini sinyal bahwa wanita tetap boleh ke masjid. Buatkan pintu khusus keluar masuk untuk wanita. Dinamakan babun nisa. Di masjid ini babun nisanya mana, Pak? Oh, alhamdulillah. Itu. Kemudian yang ketiga, wa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala kana an-nasu yusalluna ma'an nabi. Pada waktu itu umat sholat berjamaah sama Rasul. Wa hum aqidu azirihim. Sarungnya itu, kain gamisnya itu terangkat gitu. Minas sugri, karena sempitnya, ala rikobihim mislu sebyan, kayak anak-anak gitu loh. Ya zaman Rasul siapa yang punya 2 lembar gamis? Gamis itu lembaran kain, bukan yang sampai pakai itu, namanya long dress. Zaman Rasul namanya gamis itu lembaran kain. Kalau sempit faktazir bihi, supaya dibebetkan, disarungkan. Kalau lebar, ikat ujung-ujungnya di atas pundak biar tidak melorot. Maka ketika Rasul takbiratul ihram, kelihatan apa? Putih ketiaknya. Ketika Rasul sujud, kelihatan apa? Putih ketiaknya. Ketika doa sambil angkat tangan, kelihatan putih ketiaknya. Itu gamis zaman Rasul gitu. Itu gamis zaman Rasul. Nah, nasihatnya apa? Berikutnya ini. Fakila linisa. Maka dikatakan, dinasihati kepada ibu-ibu. Di mana ini? Nasihat ini terjadi di mana? Di masjid. La tarfa. Nah, kalian ibu-ibu jangan ngangkat kepala dulu dari sujud itu. Ru'usakuna, kepala kalian, hatta yarfa'u rijal, sehingga laki-laki sudah berdiri tegak. Kalau gitu, boleh tidak wanita di masjid? Boleh. Ibu-ibu nanti kalau bangkit, jangan sama-sama bapaknya anak-anak. Prediksikan bapaknya anak-anak sudah tegak, baru ibu bangkit. Adik bareng-bareng, Bu. Wassalam deh. Kelihatan gandul-gandulnya tuh kelihatan gitu. Rawan, Pak. Sudah cekak, nggak pakai celana dalam lagi. Saya kok belum pernah dapat hadis celana dalam ya gitu.
Ada di antara bapak yang pakai celana dalam. Bid'ah itu. Tidak ada tuntunannya kok. Sekarang kan sudah nggak begitu kondisinya, sudah pakai celana, sudah pakai sarung, adik sarungnya nggak sampai cegah. Bu sampai yang di belakangnya bu, sampai yang di belakang laki gak ketok lah. Apalagi yang Indonesia bu, panjangnya lebih paling pitu loh, gak sampai pitulas walulas ngono. Jadi itu ceritanya. Rawan kelihatan kemaluan itu nanti terganggu konsentrasi. Berarti boleh wanita untuk pergi ke masjid. Hadis yang masyhur, nanti kalau ke masjid sebaik-baik saf wanita ada di belakang. Siapa bilang gitu? Itu sebabnya ketika saya sering ditanya, jadi apa kesimpulannya? Wanita ini sebaiknya di rumah atau di masjid? Saya bilang yang menjawab bukan orang lain, ibu sendiri. Kalau ibu ke masjid, akhirnya pelanggaran terjadi. Kan lebih baik sholat di rumah, pahalanya full, tidak dikorting. Sudah pergi ke masjid, pahalanya 27 triliun Pak. Dipotong, Allah okel-okelnya, ngerumpinya, ternyata dosanya 40 triliun Pak. Kan defisit lah gitu. Iya kalau 400 triliun kekayaannya Muhammadiyah gitu. Jadi begitu ceritanya. Yang mengukur sebaiknya saya ini sholat di rumah atau masjid bukan orang lain. Kalau saya ini ke masjid manfaatnya lebih banyak, mudah-mudahan sholat saya di masjid jauh lebih nikmat daripada di rumah. Tapi kalau keberangkatan saya ke masjid membawa dampak 1, 2, sampai 6 ini, khawatir pahala saya dikorting, tidak surplus, pahalanya malah defisi. Itu ceritanya sehingga kita menjadi orang yang bisa memahami hadis secara tematik, tidak memahami hadis hanya secara parsial. Ceramah yang saya dengarkan ibu-ibu, sholat di rumah saja lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Ya otomatis iya, mendingan di rumah ternyata. Oh, ini pemahaman yang parsial, belum pemahaman yang komprehensif. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.